Oke, assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran kita. Kalau di video sebelumnya kita langsung ini kan, request langsung dari URL-nya, direct URL. Jadi di video ini kita akan buat front end-nya. Jadi kita buat seperti ini, tapi khusus untuk generate image. Oke, kita mulai dengan ini aja dulu ya. Sidebar-nya. Coba kita buat aja di sini, title generate image. Layout-nya coba image icon. Oke, sudah. Nah, kemudian kita ke web. Ini image kita biarkan aja gini dulu. Nah, load generate image, ya, ke index. Oke, name generate image. Oke. Kita ke index. Nah, di sini sudah ada index. Inertia render generate image. Generate image filenya masih kosong ya. Kita buat yang sama seperti ini. Agent AI, mirip-mirip ya. Nanti di sini kita minta bukan as tapi generate image. Lalu ini processing aja ya, processing. Oke, ini generate image. Oke, coba kita tes. Oke, root case dulu ya. Kita root case, PHP artisan, root case. Oke, udah ya. Ini generate image. Kita ganti judulnya. Generate image. Nah, seperti ini aja. Nanti jawabannya atau hasilnya kita pasang di atas ya, bukan di bawah. Bukan di bawah lagi sini. Oke, nah ini answer nggak perlu ya, kita nggak perlu ini nanti. Jadi menyesuaikan. Karena saat kita klik generate image juga, dia akan makan waktu, jadi kita buat semisal simulasi untuk ini ya, processingnya gitu. Sehingga user merasa bahwa sedang proses, jadi tidak blank gitu, lalu tiba-tiba muncul gambar. Nah itu dari sisi UX kurang bagus ya. Jadi kita buatnya ketika kita klik generate image, maka akan muncul proses gitu ya. Proses misalnya 10%, 20%. Jadi user lihat bahwa sedang ada proses atau proses sedang berjalan. Jadi kita akan manfaatkan juga queue atau antrian jobs. Ketika kita klik generate image, nanti kita perintahkan untuk dikerjakan di antrian atau di queue ya. Oke, langsung aja kita buat di backend-nya dulu. Generate image controller. Oke, kita buat di sini public function. Ini generate, kita buat aja store. Oke, request. Udah ya. Nah, ini sudah auto complete. Jadi langsung aja di sini request validate untuk question, atau kita ganti dengan description ya. Description input description. Nah, kita buat sini description biar masuk akal sedikit ya. Oke, nah di sini ya, ini kita gunakan case. Jadi kita akan buat case key itu generate image, kemudian ini ya, select dari description. Nah, bisa buat seperti ini, description, ini ya, select description.
Nah, tetapi kan deskripsinya itu kan sangat banyak ya, jadi nggak baik seperti ini, kita gunakan aja ID. Nah, ini str, ya ID nanti generate image. Nah, ini baru kita gunakan ID-nya ya. Jadi kita bisa buat sini generate atau image status. Oke, ini ID. Ups. Nah, seperti ini ya. Jadi image status. Nah, ini unique, ID unique. Oke, ini description. Nah, setelah kita buat seperti ini, key-nya sudah punya. Nah, lalu kita buat di sini, ini kita hapus dulu. Kita buat aja case put. Nah, oke, 8 minutes ya. Case key. Nah, di sini kita ini aja ya. Ubah di sini. Oke. Nah, ini kita buat statusnya atau step ya, key-nya tuh. Nah, ini step. Kita buat aja memulai analisis. Analisis gini. Oke, kemudian saya buat di sini progress. Saya kasih 0. Lalu status done kita buat done di sini false. Nah, image URL enggak usah ya. Lalu di sini kita buat oke, ini case put di sini, nanti ini generate image job-nya. Nah, kita lewatkan dulu. Lalu kita buat di sini untuk ambilkan statusnya ya. Ambil status dari sini, dari case-nya nih. Jadi kita buat public function status ini ya. Coba kita tap saja. Nah, jadi status ini ya bisa dilihat ini case key image status. Nah, ID return response JSON status ini ya. Nah, ini kalau nggak punya case key berarti dikembalikan status not found. Jadi intinya kita kembalikan ini ya. Nilai dari ini nih. Oke. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat generate image job-nya. Kita buat generate image job. PHP artisan make job. Make apa ya, job ya. Oke, ini ya, job. Make job. Generate image job. Oke, sudah ada ini. Oke, nah di construct ini kita ambil dua ya, dua parameter yaitu di sini aja deh. Public string description dan case key. Oke, coba kita simpan. Nah, untuk handle kita buat yang case put ya. Jadi kita ambil case put lagi, ini di case key. Nah, case kita ambil dari illuminate support facades. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita buat aja sleep one ya. Buat di sini aja memahami prompt, gitu ya. Memahami prompt. Kemudian di sini 10, progresnya 10. Lalu di sini nanti, nah ini ya, sleep one. Oke, ini mencari inspirasi, kita ganti aja ya. Menganalisis style visual. Lalu kita buat lagi yang lainnya. Oke, sudah ini ya. Jadi menganalisis, kemudian menyusun, lalu menghasilkan gambar AI. Ini nilainya sudah progres 70 ya, 70%. Nah, lalu berikutnya kita generate image. Di sini ya, kita generate image-nya di sini. Generate image.
nggak perlu sleep lagi ya, langsung aja. Nah, generate image-nya kita gunakan yang dari AI latihan kemarin. Oke, seperti ini. Kita import dulu. Oh, nggak ada ya. Coba kita ambil di web. Ini. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita buat aja raw content ini. Nah, lalu kita bisa buat storage ya. Ini storage put. Kita taruh di public generated image. Ini ya. Nah, seperti ini. Storage. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita bisa buat case put-nya lagi ya. Oke, seperti ini untuk case-nya. Nah, slip one, nah ini ya. Jadi dari sini 90, nah nanti ada jeda sedikit, 1 detik gitu, lalu selesai. Nah, seperti itu ya. Dibuat simulasi saja. Intinya akan memakan waktu di sini ya, di bagian sini. Oke, selesai untuk generate image controller, udah. Jobs-nya juga sudah. Nah, selanjutnya kita ke generate image di sini ya. Nah, baru kita buat logiknya yang di sini. Handle submit. Ini jelas kita nggak usah pakai yang ini. Kita mulai buat variabelnya yang baru ya. Jadi nanti akan di request akan ada 2 endpoint. Jadi yang pertama kita request endpoint kita arahkan ke store sini. Oke. Nanti dia akan proses di sini. Kemudian berikutnya kita juga request yang status ini ya. Jadi kita request ini juga. Status ini untuk mendapatkan nilai dari case ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, langsung aja kita coba. Oke, ini bisa dilihat. Kita langsung aja ya. Oke, ini ya status responsnya. Ada step, progress, dan kemudian image URL. Image URL ini yang di sini ya. Yang ini. Terakhir ketika selesai, kita pasang image URL di sini. Oke. Nanti teman-teman bisa ini juga ya, simpan link URL ini ke dalam sebuah tabel. Oke. Nah, lalu di sini, oke, description, ada loading, ini progress, step, image URL, ini timeout, mount ref, max items, ini. Nah, ini cuma variabel tambahan. Nanti di sini use effect. Nah, ini return, oke. Jadi ketika pertama kali dijalankan filenya, maka ini yang dijalankan. Kita buat mounted ref ini bernilai false terlebih dahulu. Nah, lalu ini for status ya. Ini yang kita dapatkan case-nya ya. Jadi ini generate image status endpoint pertama ini yang untuk dapatkan case-nya ya, nilai case. Kemudian nanti submit. Nah, ini kita endpoint ke ini ya. Ke generate image yang di store ini ya. Nah, ini. Jadi kita mesti buat outpost untuk generate image ya, jangan status ya. Nah, bentar ini. Oke. Nah, ya udah ya. Jadi sudah ada nih. Generate image ke store. Nanti generate image status ID ke status ini ya. Oke.
kita root case dulu. Root case. Nah, jangan lupa install yang Axios. Kalau teman-teman belum install Axios, karena kita gunakan yang Axios ini ya. npm install Axios saja. Buat yang belum, Axios. Gini ya. Oke. Oke, lanjut ini pull status. Nah, ini ya. Ini logiknya. Kita akan coba lagi. Nah, ini data status, data progress. Oke. Nah, kemudian di sini submit. Nah, ini yang baru ke ini ya, ke generate image. Isinya di sini description. Nah, description ini ya. Description. Oke, coba deh kita buat langsung aja. Nah, ini stylenya sudah kita rubah. Coba kita buat gambar AI yang progress real time seperti ChatGPT. Tampilkan halaman bola saja ya, halaman sepak bola. Nah, kita generate image. Coba. Oh ya, ini ya. Kita mesti karena pakai queue antrian ya. Jadi kita mesti jalankan antrian dulu. Lupa. PHP artisan queue walk atau listen ya. Oke, linknya ada masalah. Coba kita tes download. Oke, forbidden. Nah, storage linknya sepertinya belum ada ya. Coba kita lihat di sini. Di storage. Up, public. Ada nggak ya? Generate. Ini. Oke. Private. Nah, ini ya yang baru di sini. Berarti dia ke private ya. Oke, kita lihat. Masalahnya di mana? Dia dipasang di generate image job. Oke, image ini public ya. Oke, yang bagian ini kita rubah saja dulu ya. Kita rubah dengan storage disk. Nah, kita rubah ya di sini dulu ya. Storage disk. Nah, public put generated. Nah, ini ya. Oke, cukup di sini. Gini aja ya. Oke, simpan. Nah, lalu kita lihat di sini tadi generate image. Oke, itu linknya ya. Coba kita lihat linknya. Storage generate ya. Oke. Ini ya generated. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke, seperti ini ya. Laptop MacBook yang terbuka di kursi pantai dan di depannya pantai yang bersih dan lautan yang indah. Pantai dengan pasir yang bersih dan lautan yang indah. Oke, kita generate image. Nah, jadi ketika masuk di 70%, dia jalankan yang itu ya, yang generate image. Jadi kita buat UX-nya tuh gitu ya, 1% atau berapa persen gitu sebenarnya belum menyuruh AI. Nanti di 70% ini yang akan perintah AI baru dijalankan. Jadi dia lama di bagian sini nih. Oke deh. Nah, jadi gitu ya. Coba kita download. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau lihat uangnya, nggak usah deh. Nggak usah dilihat. Kita cukup lihat aja.
Oke, demikian ya teman-teman latihan kita mengenai AI Image Generator. Nah, semoga teman-teman bisa paham sehingga bisa membuat UX-nya itu lebih baik ya, dan tetap, memperhatikan codingan dari AI atau logika yang diberikan dari AI. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.